Selamat datang di Trinet Ignition Module Channel. Sekarang hari ini kita akan bagikan tips bagaimana kita akan ganti minyak di hidrolik coupling ya. Nah, seperti apa bentuknya kalau sudah lama tidak diganti? Lihat warnanya berubah ya. Jadi semua minyak yang ada di mobil harus diganti dengan periodik waktu supaya awet. Teman-teman mungkin pernah ngalamin ya bocor di sininya, di master coupling atau di sentralnya yang di bawah bocor, sering bocor. Terus rem juga sering bocor. Kenapa sering bocor? Karena memang ada kelalaian dalam pergantian. Jadi misalkan yang masih bagus minyaknya seperti ini ya, dia warnanya merah ya, ini sudah, nah ini merah ya, itu masih merah, itu masih bagus. Kalau sudah berubah warna harus diganti, lebih bagus lagi sebelum berubah warna diganti, misalkan 1 tahun sekali. Nah tandanya apa kalau waktunya ganti? Kalau kopling paling terasa ya, kopling paling terasa. Kalau sudah mulai agak berat sedikit, tandanya sudah minta ganti. Kita kuras minyak koplingnya, minyak rem koplingnya ya. Warnanya seperti ini sudah tidak merah, berarti tandanya sudah keras. Itu sebenarnya sudah keras, cuma teman-teman mungkin kadang mengabaikannya. Nah kita akan kuras, minyaknya sudah tersedia, lalu ada selang ya, selangnya nanti untuk menampung ya. Kita masukkan ke tampungan supaya tidak kotor. Oke, kita mulai ya. Ya, kita akan lihat kondisinya di bawah. Ya, ini nepelnya, ini sentralnya ya. Oke, tidak ada kebocoran, masih bagus. Nah, ya memang yang kita harapkan tidak ada kebocoran. Makanya kita tinggal kendorkan ini supaya bleeding ya. Kita siapkan kunci nomor 10. Lalu kita sambung sininya dengan selang yang tersedia dan kita cari tampungan dulu. Oke? Iya. Ini teman-teman perhatikan ya, ini selangnya sudah saya pasang masuk ke dalam wadah di sana. Lalu tinggal kita kendorkan ya. Kita kendorkan nepelnya sampai dia keluar. Nah ini keluar nih, minyaknya keluar ya, bisa terlihat di sana minyaknya jalan tuh, pelan-pelan ya, pelan tapi pasti ini minyaknya jalan. Oke, teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya, karena ini gelap ini posisinya. Ini pagi-pagi tapi udah hujan, lihat ya, minyaknya jalan tuh. Nanti dia sebentar lagi sampai sini, tandanya dia udah mulai bleeding ya. Kita tekan sini supaya dia turun. Nah itu jalan ya, pelan tapi pasti ya. Nah kita tinggal arahkan ke selang yang outputnya ke wadah itu supaya enggak berceceran kemana-mana. Ini sudah mulai turun. Nah kita bisa percepat keluarnya dengan injak pedal kopling. Oke, kita sudah masuk di dalam mobil ya. Kita ayunkan pedal koplingnya supaya dia cepat keluar. Ini ringan sekali karena sudah nggak ada minyaknya ya. Ayunkan aja. Ayunkan pelan-pelan sambil kita dengarkan apakah di sana sudah habis. Kalau sudah habis, biasa ada suara ngorok di depan. Oke, kita lihat, kita cek dulu. Memang tujuan kita ngabisin ya, habis ya. Nah ini kita ambil si karetnya, ini kita ambil dulu. Oke, karetnya ini kita amankan di sini, jangan kena cat ya. Tuh lihat tuh, kotor. Nah kita akan bersihin ini pakai tisu. Oke, jadi kita siapkan tisu juga ya. Tisu, nah kita bersihin tuh
yang kotor di dalam lubang sana kita bersihin, tempelin aja, tempelin ya, hati-hati jangan sampai masuk tisunya, jangan sampai ada yang sobek. Wah, lihat, kotor kan, berarti kondisi silinder ini kotor gitu. Di sifatnya minyak rem, dia mengikat air. Jadi itulah kenapa mobil kita harus ganti minyak rem, minyak kupling harus ganti. Selang periodik tertentu ya teman-teman bisa catat. Misalkan sekarang bulan Februari ya. Nah nanti bulan Februari berarti kalau minyak rem ya setahun sekali ya. Kalau minyak kupling bisa lebih sering, karena kan kita sering injak kupling daripada rem. Oke, sering kita pakai ya kupling itu daripada rem, makanya bisa cepat kotor ya, karena kerjanya lebih ekstra. Nah ini kotor tuh, kotornya seperti oli ya. Ini jelek ini, kalau kita pakai terus yang jebol masternya bisa jebol, atau sentralnya tadi di bawah. Nah saya nggak pernah jebol nih sentral sama master karena rutinitas seperti ini. Oke, sudah dibuka minyak remnya. Jadi yang bawah tadi di sentralnya nggak usah dirapetin, biar dia ngalir gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ya cairannya seperti apa yang kotor tadi. Ini biar menuin sini. Nah, biar aja penuh gitu. Nanti dia membilas sambil kita injek koplingnya ya. Dia ada hitam-hitamnya, nanti dia ngangkat itu hitam-hitamnya. Kita taruh di tempat yang aman. Hati-hati jangan sampai tumpah, kita tutup. Ya. Santai aja. Nah, ini dia turun, pelan kan? Nah, kita akan injek supaya kotorannya naik. Oke. Kita injek koplingnya supaya kotorannya naik. Bersihin lagi ya, sudah lumayan kondisinya. Nah kita lap lagi, guys ya. Kita lap lagi sampai kondisinya benar-benar merah ya. Tadi hitam sampai kondisinya merah, tuh sudah merah, cuma ini masih ada sedikit ya. Nah, kita harapkan harus merah semua gitu, nggak hitam gitu, karena kan minyak rem itu warnanya merah bukan hitam ya. Nah, kenapa minyak rem dikasih warna? Ya antara lain supaya kita ngerti gitu, ini warnanya sudah berubah berarti sudah kedaluarsa. Itu sama sih, minyak rem yang bening juga dia akan berubah jadi hitam guys kalau kita nggak ganti gitu. Itu sudah mulai bersih, nanti kita bersihkan sisi-sisinya sini ya supaya bersih semua mangkoknya. Nah sekarang kita akan lihat cairannya ya, cairan itunya kita lihat. Tuh bisa terlihat kan yang di bawah ya, teman-teman bisa lihat cairannya, warnanya hitam tuh, hitam ya. Ya teman-teman, saya fokusin cairannya, warnanya bahkan hitam ya. Teman bisa lihat tuh, tandanya memang sudah jelek minyaknya. Nah nanti kita akan bleeding terus sampai cairannya benar-benar merah ya. Cairannya benar-benar merah. Nanti kalau sudah merah semua, pasti koplingnya enak sekali diinjek seperti baru. Oke, kita ulang lagi ya. Ya, kita isi lagi minyak remnya. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Isi lagi.
Segitu aja cukup, seperti sirup ya. Nah, kita akan bleeding dia, bleeding aja. Jadi dengan dibiarkan gini sebenarnya bisa sih, cuma kurang cepat gitu. Nah, nanti cara buang anginnya gimana, karena kita sendiri gitu ya. Cara buang anginnya gimana karena kita sendiri. Nah, kita bleeding dulu. Sekarang bleeding dulu. Kita injak koplingnya lagi, terus ya kita habisin. Nah, isian yang kali ini kita lihat dulu kondisinya sudah bersih. Oke, sudah bersih ya. Oke. Nah, yang sekarang ini salah satu trik menghilangkan angin ya. Karena kita kan sendirian nih. Ya, gak ada yang bantu, sendirian, makanya kita harus hilangin tuh anginnya. Caranya gimana? Caranya kita bleeding biasa. Jadi bleedingnya ini nggak kita injek koplingnya, jadi dia bleeding biasa, supaya dia dengan pelan-pelan mengeluarkan. Nah, ini kan ada jeda nih, dia biar keluar anginnya. Nah, kita isi agak penuh. Oke, teman-teman perhatiin, ini saya buka, nanti akan keluar anginnya, kelihatan di situ. Nah, kita tunggu sampai anginnya stop. Oke, jadi lihat gelembung-gelembung ya, yang jalan gelembungnya. Ya, teman-teman lihat yang jalan nih gelembungnya nih, lihat. Nih, gelembungnya banyak sekali. Dia jalan gelembungnya. Tuh. Moga-moga Mas. Ye. Nah, begitu si minyaknya ini keluar, kita tutup. Tapi pastikan nggak ada gelembung. Oke, jadi setelah kita tutup ya, setelah kita kencangkan, tadi anginnya udah keluar itu otomatis. Nah, sekarang setelah kita kencangkan, kita injak koplingnya pelan-pelan untuk ngetes aja. Oke, sudah kita kencangkan tadi. Sekarang kita tinggal cek di koplingnya. Oke, udah mantap ini ya. Jadi pasti sudah bergerak di sana, karena ini sudah bertenaga. Jadi beda sama pada waktu kosong. Kalau pada waktu kita bleeding ini ringan sekali. Nah, sekarang sudah bertenaga. Nah, ini lebih halus ya. Kalau kita kopling lebih halus. Pelan-pelan. Oke, cukup. Kita bleeding sekali lagi. Jadi supaya sempurna ya, teman-teman bisa ayun gitu sampai 10 kali atau berapapun itu, semantepnya aja gitu. Oke, udah, lalu kita bleeding. Kita kendorin dulu ya nepelnya. Oke, kita bleeding sekarang ya. Nah, sebentar ya. Tadi kelepas itu selangnya, untung ada penadahnya di bawah, jadi dia nggak tumpah ke lantai ya. Itulah gunanya kita kasih tempat. Oke, kita bleeding, nanti teman-teman bisa lihat ya alirannya. Oke, kita bleeding sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dia jalan nggak? Kalau dia nggak jalan, pelan sekali, itu sudah oke. Lihat, dia pelan sekali. Nah, kelihatan tak? Ini cairannya sampai sini, tapi dia nggak bergerak seperti tadi. Kalau bergerak itu banyak anginnya, ya guys. Kalau bergerak terus berarti banyak anginnya. Dia keluar tuh, jalan,
ya, tapi nggak ada angin ya, nggak ada gelembung, berarti itu tandanya sudah oke. Nah, kita kencangin aja. Oke, ya selesai. Nah, sekarang langkah berikutnya kita penuhin ya, jadi kan kurang nih isinya. Langkah selanjutnya kita penuhin. Sebelum kita penuhin, kita bersihkan dulu ininya. Yang keroknya ini kadang-kadang kelewatan karetnya. Karetnya ini kan masih kotor tadi, nah kita bersihin. Oke, ya lumayan ya. Ini kita masukin dulu karetnya. Karet kita masukin, kemudian nah kita penuhin. Karena bawah udah kita kunci sampai batas saja ya teman-teman ya. Sampai batas, jangan terlalu penuh, nanti tumpah dia guys. Oke, kita tutup dulu. Selesai, ini bekasnya, hasilnya. Nah sekarang kita lihat hasilnya, kita rapetin dulu ya, supaya nggak bahaya kalau tumpah. Masih ada sisa, jadi nggak habis ya. Kita simpan itu. Nah kita lihat hasilnya ya, teman-teman bisa lihat warnanya ya, tuh seperti oli, jadi udah nggak bersih lagi, seperti oli. Jadi ini yang merusak. Jadi apa, semua peralatan hidrolis yang menggunakan minyak memang harus dikuras, jadi nggak bisa dipakai selamanya. Oke, kita buang pada tempat yang aman. Oke ya, jadi setelah dikencengin, setelah diisi, masih ada satu langkah lagi, belum selesai. Langkah yang terakhir kita siapkan botol seperti ini, bekas air aki ya, bekas. Ini bukan air aki, bekas saja. Makanya saya dibuang, diisi air, lalu lubangnya atasnya. Gunanya untuk apa? Kita nuangkannya dari atas seperti ini. Jadi kita bersihkan supaya tidak karatan teman-teman ya. Nah seperti itu. Kalau nggak dibersihin, nanti karatan dia. Kalau udah karatan, bisa terjadi kebocoran juga. Nah, makanya selalu bagus tuh punya saya masih seperti baru, karena kita bersihin senantiasa. Setiap kita kuras, kita bersihin. Nah, seperti ini ya. Oke, yang penting sudah nggak ada minyak remnya. Karena minyak rem sekali lagi, dia mengikat air. Jadi mengikat air. Kita keringkan pakai tisu. Oke, kita keringkan supaya lebih maksimal lagi ya, pakai tisu. Oke, selesai. Oke, saya kasih lampu ya. Ya, teman-teman bisa lihat. Tuh, bersih kan? Jadi udah bersih sekarang. Karena kita tadi cuci kembali supaya memang, nah itu ya, supaya nggak ada karat yang tertinggal di sana. Karena minyak rem sekali lagi dia menyerap air. Nah ini buktinya kalau minyak rem itu menyerap air, sudah sangat parah, kita tidak bisa pakai lagi. Oke, ini buktinya ya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi minyak rem sekali lagi harus kita ganti, selang periodik tertentu kita ganti minyak rem, minyak kopling, supaya mobil kita bisa senantiasa kita pakai tanpa masalah. Kita buang. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya.